Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga baik dan terus penuh semangat ya, karena kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menerangi hati dan pikiran kita, serta memberi hikmat agar kita dimampukan untuk melakukan segala yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik, hari yang indah Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menuntun dan mengajar kami melalui firman-Mu, sehingga kami selalu dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu berguna bagi hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 14 Juni 2023 tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 29 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Jalaganup namanadikon ha anggina, iputona, amana, inana, anakona, haumana, manang jabuna pe ala ni guarhu, manjalo mai marlopit-lopit akum nii, teanonna hanguluan nasaliling ngililing nai. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira jika sudah melakukan perbuatan baik di dalam kehidupannya, maka secara otomatis itu menjadi satu jaminan baginya untuk memperoleh kehidupan yang kekal, atau beroleh jaminan untuk menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Apakah benar demikian? Perbuatan baik adalah salah satu wujud iman. Tetapi tidak semua perbuatan baik didasari oleh iman yang sungguh-sungguh. Mari kita menyelidiki apa yang sudah kita perbuat di dalam hidup ini. Karena banyak sekali orang berbuat baik, tetapi bukan didorong oleh rasa percaya kepada Tuhan atau didorong dari hati yang beriman yang sungguh-sungguh. Tetapi perbuatan baik yang dia lakukan justru untuk menarik sesuatu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Bisa saja orang berbuat baik karena ingin dipuji, ingin dihargai, atau ingin beroleh balasan dari perbuatan baik yang sudah dia kerjakan. Saudara, bukan perbuatan baik yang demikian yang diinginkan oleh Tuhan. Perbuatan baik yang sungguh-sungguh didorong oleh hati yang murni dan dikerjakan dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan Tuhan. Apakah perbuatan itu? Di dalam Matius 19 ayat 18 ada beberapa hal yang harus diingat oleh orang-orang percaya, bahwasanya Yesus memerintahkan kepada kita jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan harus menghormati orang tua, ayah dan ibu, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi ada lagi yang lebih penting yang harus diingat oleh orang-orang percaya, bahwasanya untuk sampai kepada Bapa dan menjadi pewaris dalam kerajaan sorga tidak semudah yang kita pikirkan. Ketika kita sudah dapat mengerjakan itu, masih ada lagi hal penting yang harus kita lakukan. Matius 19 ayat 21 mengatakan,
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini tidak mudah ya, sangat sulit sekali tentunya. Mungkin kita berbuat baik karena ada yang mau kita tarik dari perbuatan baik itu dari orang lain. Kita melakukan hal-hal yang dikatakan tadi di atas, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta dan lain sebagainya. Tentu karena memang kita tahu hukum yang sama akan diberlakukan kepada kita. Tetapi seperti apa yang sudah saya katakan tadi, hal yang terpenting di dalam hidup kita untuk kita boleh sampai kepada Bapa dan menjadi pewaris dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan mereka orang percaya adalah ketika kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Kita sanggup dan mampu menyangkal diri, meninggalkan segala keinginan daging, segala hal-hal yang duniawi yang menyesatkan kehidupan kita. Renungan kita pada hari ini dalam Matius 19 ayat 29 ini bahwasanya setiap orang yang mampu meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak, ibunya, anak-anak, ladangnya, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya segala sesuatu yang kita gapai, segala sesuatu yang kita anggap penting di tengah-tengah dunia ini, ada satu hal yang paling utama yang sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu hidup yang kekal. Apa yang mau dikatakan dalam perikop kita pada hari ini adalah, janganlah kiranya apa yang ada pada kita menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Janganlah kiranya saudara, keluarga, anak-anak, suami, istri, dan lain sebagainya yang kita miliki menghambat kita untuk mencintai Tuhan. Tetapi sebaliknya, semua keluarga kita, saudara-saudara kita bersama-sama dengan kita hidup saling mengasihi, hidup saling menguatkan, dan terus mencintai Tuhan di dalam kehidupan. Karena setiap kita yang menyangkal diri, yang meninggalkan segala sesuatu kenikmatan dunia ini akan beroleh kelimpahan berkat Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Apakah tujuan kita hidup di bumi ini, dan apakah tujuan kita menjalani hari-hari kita di dalam percaya kepada Tuhan? Tentu kita mau sampai pada kesudahan dan kita menjadi pemenang di dalam pertarungan iman. Karena memang tidak semua orang yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus bisa sampai nanti ke sana. Karena di dalam perjalanan hidup kita masih banyak sekali tantangan, pencobaan yang harus kita lewati. Tetapi jika kita bertahan, jika kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, maka kitalah pemenangnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita kalah, ketika kita gagal berjuang, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Lanjutan dari perikop ini, yaitu Matius 19 ayat 30 dikatakan, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Oleh karena itu saudaraku, agar apa yang sudah kita kerjakan tidak menjadi sia-sia, perjuangan iman, pertarungan iman yang telah kita lewati tidak menjadi sia-sia, tetaplah setia dan memprioritaskan Allah di dalam kehidupanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan tetaplah melekatkan hidup dan meletakkan seluruh harapan hanya ke dalam pengasihan-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya kepadamu dan kami terus teguh berpengharapan kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, segala yang baik, segala yang indah dan sempurna tetap Engkau kerjakan bagi kami. Biarlah kami tetap setia, sehingga akhir hidup kami didapati tetap menjadi pemenangnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji dan kami sembah Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.